adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. Yevi, kita akan membahas soal-soal interferensi cahaya. Kita membahas soal yang pertama. Seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D sama dengan 0,01 mm. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Diketahui bahwa jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan adalah 7,2 mm. Panjang gelombang berkas cahaya ini adalah, pada soal diketahui D, yaitu jarak antar kedua celah, adalah 0,01 mm atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Berarti L-nya sama dengan 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Kemudian diketahui pula bahwa jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri, jadi kita gambarkan ini misalnya terang pusat, kemudian garis gelap pertama G1 di sebelah kiri dan G2 di sebelah kanan. Jarak antara G1 dan G2 ini 7,2 mm. Maka jarak antara gelap pertama dan terang pusat adalah misalnya Y1 ya, itu sama dengan setengah dikali 7,2 mm atau sama dengan 3,6 mm atau 3,6 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, karena ini merupakan terjadinya gelap ya, terjadinya gelap atau interferensi minimum, jadi terjadi interferensi minimum karena pada soal diketahui posisi gelapnya, maka kita gunakan untuk interferensi minimum ini berlaku D kali Y per L sama dengan N-1/2 dikali lambda. Maka kita masukkan D-nya jadi 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali Y-nya 3,6 kali 10 pangkat minus 3 bagi L-nya 0,2. Ini sama dengan N-nya 1 ya, karena gelap ke 1 yang kita pilih, berarti 1 min setengah dikali lambda, atau sama dengan lambdanya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 7 meter atau sama dengan 360 nanometer. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua. Dua celah dengan jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Garis terang ketiga terletak 7,5 mm dari garis terang ke-0 pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah. Panjang gelombang sinar yang dipakai adalah, pada soal diketahui jarak antara kedua celah D sama dengan 0,2 mm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian garis terang ketiga berarti N-nya sama dengan 3 untuk interferensi maksimum. Interferensi maksimum artinya posisi terang ketiga, yaitu dengan Y3 nya sama dengan 7,5 mm atau sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan jarak antara celah dan layar L nya sama dengan 1 meter. Maka
untuk menentukan panjang gelombangnya kita gunakan hubungan N lambda sama dengan D kali Y per L untuk interferensi maksimum. Maka N-nya 3 karena terang ketiga ya, kali lambda sama dengan D-nya 2 kali 10 pangkat min 4 dikali Y-nya ini Y3 berarti 7,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi L-nya 1 meter. Maka kita dapatkan lambdanya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau lambdanya sama dengan 5000 angstrom. Ingat bahwa 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Suatu berkas cahaya monokromatik melalui sepasang celah sempit yang jaraknya 0,2 mm membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 0,9 meter dari celah tadi. Bila jarak antara garis gelap kedua pusat pola 3 mm, maka panjang gelombang cahaya sebesar. Pada soal ini diketahui jarak antar celah D-nya sama dengan 0,2 mm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian jarak celah ke layar yaitu L-nya 0,9 meter. Bila jarak antara garis gelap kedua pusat pola 3 mm, ini adalah jarak dua garis gelap berdekatan. Jarak dua garis gelap yang berdekatan. Kita bisa tuliskan 2 delta Y itu sama dengan 3 mm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka untuk menentukan panjang gelombang kita gunakan hubungan 2 delta Y itu sama dengan lambda kali L bagi D. Maka kita substitusikan 2 delta Y nya itu 3 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan lambda dikali L nya 0,9 dibagi D nya 2 kali 10 pangkat min 4. Maka kita dapatkan lambdanya sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 6 meter, atau lambdanya sama dengan 1000 nanometer. Jadi jawabannya A. Berikutnya kita membahas soal yang keempat. Jarak pisah antara dua pola terang hasil interferensi oleh dua celah menggunakan sinar kuning dengan panjang gelombang 600 nanometer yang diamati pada layar sejauh 1 meter dari celah adalah Y. Jika digunakan sinar biru dengan panjang gelombang 400 nanometer, jarak layar terhadap kedua celah agar terbentuk pola terang dengan jarak pisah Y adalah. Pada soal ini digunakan sinar kuning dengan panjang gelombang lambda satunya 600 nanometer atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Dan posisi layar ke celah yaitu L satunya sama dengan 1 meter. Kemudian digunakan sinar biru dengan lambdanya 400 nanometer atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Syarat terjadinya interferensi maksimum atau terjadinya terang itu adalah D sin theta sama dengan N lambda, atau DY per L sama dengan N lambda. Interferensi maksimum. Maka untuk sinar kuning ya,
kita bisa tuliskan untuk sinar kuning, kita bisa tuliskan D kali Y per L1 sama dengan N kali lambda 1, atau Y nya sama dengan N kali lambda 1 L1 per D. Dan untuk sinar biru kita bisa tuliskan D kali Y per L2 sama dengan N lambda 2, atau Y sama dengan N lambda 2 L2 per D. Kita samakan kedua hubungan ini, kita tuliskan N kali lambda 1 L1 per D sama dengan N lambda 2 L2 per D. Kita coretkan D nya dan N, maka kita dapatkan lambda 1 kali L1 sama dengan lambda 2 kali L2, dengan lambda 1 nya 6 kali 10 pangkat min 7 dikali L1 nya 1 meter sama dengan lambda 2 nya 4 kali 10 pangkat min 7 dikali L2. Ini kita coret, kita dapatkan L2 nya sebesar 6/4 atau 1,5 meter. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal yang keempat. Dalam suatu percobaan celah ganda yang jarak pisah antara sepasang celah adalah 0,5 mm dan kedua celah ini disinari oleh suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 0,59 mikrometer. Sudut pisah yang dibentuk oleh garis-garis gelap yang berdekatan adalah, pada soal diketahui D yaitu jarak kedua celah 0,5 mm atau 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian lambdanya 0,59 mikrometer atau sama dengan 5,9 kali 10 pangkat min 7 meter. Ditanyakan pada soal adalah sudut pisah yang dibentuk oleh garis-garis gelap yang berdekatan. Jarak dua garis gelap berdekatan itu adalah 2 delta Y, itu sama dengan lambda dikali L bagi D. Ingat bahwa 2 delta Y ini sama dengan jarak dua gelap berdekatan yang berdekatan. Kita bisa gambarkan ada dua celah yang jarak pisahnya D, kemudian ada layar, ini ada terang pusat, kemudian di layar juga nampak misalnya di sini gelap ke-1, kemudian ada gelap kedua. Maka jarak antara gelap ke-1 dan gelap kedua ini 2 kali delta Y. Maka sudut yang dimaksudkan adalah sudut theta antara gelap ke-1 dan gelap kedua ini. Dengan theta itu sendiri sama dengan 2 delta Y per L. Maka dari rumus 2 delta Y sama dengan lambda kali L per D, maka kita bisa tuliskan theta sama dengan lambda dibagi dengan D, atau sama dengan 5,9 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Maka tetanya sekitar 1,2 kali 10 pangkat minus 3 radian. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-6. Sebuah sumber cahaya memancarkan cahaya tampak dalam dua macam panjang gelombang, lambda sama dengan 430 nanometer dan lambda akson sama dengan 510 nanometer. Sumber cahaya ini digunakan dalam interferensi celah rangkap dengan jarak antar celah 0,025 mm dan jarak celah ke layar 1,5 meter. Jarak antara kedua cahaya di atas pada pita terang ketiga adalah, pada soal diketahui panjang gelombang lambda sama dengan
430 nanometer atau 4,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian lambda aksen sama dengan 510 nanometer atau 5,1 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian jarak antara kedua celah D sama dengan 0,025 mm atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian jarak celah ke layar itu L sama dengan 1,5 meter. Karena ini terjadi interferensi maksimum, yaitu terjadi terang, maka kita gunakan hubungan dy per L sama dengan n lambda, atau y nya sama dengan n kali lambda dikali L bagi D. Maka jarak antara kedua cahaya di atas pada pita terang ketiga, maka n nya sama dengan 3. Maka delta y nya sama dengan y aksen min y, atau sama dengan n kali lambda aksen dikali L bagi D dikurang n kali lambda kali L per D. Maka delta y nya sama dengan n kali L per D dikali lambda aksen min lambda. Maka ini sama dengan 3 dikali L nya 1,5 bagi D nya 2,5 kali 10 pangkat min 5 dikali 5,1 kurang 4,3 kali 10 pangkat min 7, atau delta y nya sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 2 meter atau 1,44 cm. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ketujuh. Pada peristiwa interferensi cahaya melalui dua celah yang berjarak 0,3 mm pada layar berjarak 30 cm dari celah teramati pola terang dan gelap. Jarak antara pusat terang dan terang berikutnya n sama dengan 1 adalah 0,2 mm. Panjang gelombang cahaya pada peristiwa ini adalah, pada soal diketahui D nya sama dengan 0,3 mm. Ini jarak antara kedua layar, 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian L nya jarak antara celah ke layar 30 cm atau 0,3 meter. Kemudian Y ketika N nya 1 berarti Y1 sama dengan 0,2 mm atau 2 dikali 10 pangkat min 4 meter. Karena terjadi interferensi maksimum, maka kita gunakan hubungan D sin theta sama dengan N kali lambda, atau D kali Y per L sama dengan N lambda. Maka lambdanya sama dengan D kali Y per N kali L. Maka lambda sama dengan D nya 3 kali 10 pangkat min 4 dikali Y nya 2 dikali 10 pangkat min 4 dibagi N nya 1 dikali L nya 0,3 atau lambdanya sama dengan 2 ya. Ini 20 kali 10 pangkat min 8 meter atau lambdanya sama dengan 200 nanometer. Jawabannya A. Berikutnya kita membahas soal yang ke-8. Untuk menentukan panjang gelombang sinar monokromatik digunakan percobaan yang datanya sebagai berikut. Jarak antara kedua celah 0,3 mm. Ini merupakan D nya 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Jarak celah ke layar 50 cm berarti L nya 0,5 meter atau 50 cm tadi, dan jarak antara garis gelap kedua dan garis gelap ketiga berarti 2 kali delta Y sama dengan 1 mm atau
10 pangkat min 3 meter. Ditanyakan panjang gelombang sinar monokromatik. Kita gunakan hubungan 2 kali delta Y ini sama dengan lambda L per D. Maka kita masukkan 2 kali lambda delta Y. 2 kali delta Y itu kan 10 pangkat min 3 sama dengan lambda kali L nya 0,5 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 4, atau setengah kali lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7. Maka lambdanya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter, atau sama dengan 600 nanometer. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-9. Berkas sinar terdiri dari 2 panjang gelombang masing-masing merah dengan panjang gelombang lambda 1 sama dengan 800 nanometer dan kuning lambda 2 sama dengan 600 nanometer diarahkan tegak lurus ke sepasang celah. Jarak pisah antara kedua celah 0,3 mm. Pada layar berjarak 1,2 meter di belakang celah. Jarak dari terang pusat di mana berkas merah kedua kalinya berimpit dengan berkas kuning adalah, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan hubungan D sin theta sama dengan N kali lambda. Ini untuk interferensi maksimum atau terjadi terang, atau dy per L sama dengan N kali lambda. Pada soal diketahui lambda 1 itu sama dengan 800 nanometer atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian lambda 2 nya sama dengan 600 nanometer atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian jarak antara kedua celah D nya sama dengan 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat min 4 meter, dan R nya sama dengan 1,2 meter atau 1,2 meter ya. R nya 1,2 meter, yaitu jarak antara layar ke celah atau dari celah ke layar. Kemudian ditanyakan jarak dari terang pusat di mana berkas merah kedua kalinya berimpit dengan berkas kuning. Jadi kita tahu bahwa berkas merah pertama kali berimpit dengan berkas kuning itu adalah di terang pusat. Berimpit berarti jarak dari terang pusat untuk kedua sinar itu sama ya. Jadi misalnya Y N1 sama dengan Y N2. N1 ini merupakan terang ke N untuk sinar merah, terang ke N untuk sinar merah, dan N2 ini untuk sinar kuning. YN1 ini kita bisa tuliskan sebagai N1 kali lambda 1 dikali L dibagi dengan D sama dengan N2 dikali lambda 2 dikali L per D. N1 dikali lambda 1 nya 8 kali 10 pangkat minus 7 dikali ini L dengan D nya kita langsung coretkan, maka tinggal N2 dikali 6 kali 10 pangkat min 7. Ini kita coret, maka kita dapatkan N1 banding N2 nya sama dengan 6 per 8 atau 3 per 4. Maka kita bisa tuliskan N1 nya sama dengan 3, maka N2 nya sama dengan 4. Jadi jarak dari terang pusat di mana berkas merah kedua kalinya berimpit dengan berkas kuning terjadi jika pada berkas merah ini pola terang ketiga dan pada berkas kuning terjadi pola terang keempat. Maka jarak dari terang pusat
kita bisa hitung dengan menggunakan YN1 atau YN2 ya. Kita bisa pakai YN1, itu berarti sama dengan N1 dikali lambda 1 kali L per D. Itu sama dengan N1 nya kita pakai 3, lambda 1 nya 8 kali 10 pangkat min 7 dikali L nya 1,2 dibagi D nya 3 dikali 10 pangkat min 4. Ini sama dengan 9,6 kali 10 pangkat min 3 meter, atau sama dengan 9,6 mm. Jadi jawabannya C. Kita bisa cari ini dengan menggunakan YN2. Karena berimpit berarti YN2 juga pasti kita dapatkan sebesar 9,6 mm.